kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan baik ya. Ini pasti lagi pusing-pusingnya nunggu visa ya. Kalau working permit itu memang sebenarnya cepat turun ya. Ke maksimumnya kayaknya sekitar 3 bulan udah turun deh kalau yang working permit ke Indonesia. Dan itu pun tergantung lokasi kalian di apply working permit itu di mana. Nah, misalnya kayak di kota-kota kayak tempat saya tinggal di Pulau kalau kita bilang itu working permitnya cukup lama turun ya, sekitar 3 atau 4 bulan. Tapi kayak di daerah tempat lain yang lebih cepatnya lagi kayak di perdesaan atau lebih kayak ke pelosok-pelosok itu working permitnya lebih cepat turun. Jadi tergantung agensi kalian yang di Polandianya itu ngeplanya di daerah mana. Sebenarnya itu bisa dilihat dari kontrak kerja, kan bisa lihat kontrak kerja itu kerjanya di mana, kemudian kan cek itu apa nama kotanya. Kalau misalnya kayak kota-kota besar itu kemungkinan agak lama turun, tapi kayak kota-kota kecil prosesnya agak cepat working permitnya. Jadi kalau untuk working permit jangan kalian nggak perlu khawatir pasti turun, mungkin kalian harus menunggu. Tapi yang bikin kita khawatir itu di visa karena sistemnya yang aduh saya ngomongnya itu dibilang gimana ya? Ya drawing gitu lah ya. Lama gitu prosesnya. Saya pun kadang kasihan banget sama teman-temannya yang proses visa. Tapi bersabarlah, semoga ada nanti waktunya teman-teman dipanggil yang sedang proses nunggu visa nih ya. Pasti kalian dipanggil ke kedutaan besar, oke? Hari ini saya mau ngebahas eh, pertanyaan, kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya mau fokus ini ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di channel YouTube saya ataupun di Instagram saya. Sekarang saya ambil pertanyaan dari YouTube. Kita akan seleksi dan pilih pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang kalau masalah gaji di Polandia berapa, prosesnya gimana, syaratnya apa aja, boleh nggak pakai ini, boleh nggak pakai itu kalian dicek aja video saya di bawah, scroll ke atas, cek satu persatu. Oke? Satu pertanyaan saya akan jawab. Dari Dede Anjasmara. Kalau sewa mes sendiri, apakah perusahaan akan ngasih uangnya saja? Tidak sama sekali. Kalau sewa mes sendiri, apakah perusahaan akan ngasih uangnya saja? Tidak sama sekali. Aduh, gimana? Kalau sewa mes sendiri, apakah perusahaan akan ngasih uang? Oh, maksudnya gini deh. Sorry. Aku nggak pakai mic nih. Ini mic aku jauh di sini. Semoga kedengeran ya. Semoga masih kedengeran. Aku lupa makanya guys. Iya, aku akan pakai kan ini kalau aku letakin di sini terlalu rapat ke mulut saya, jadi saya letakin di sini aja. Nah, di sini kayaknya masih kedengeran. Oke. Jadi maksud pertanyaan adalah kalau tinggal di apartemen sendiri, apakah perusahaan ngasih uang gitu maksudnya? Begini, kalau kalian itu tinggal di akomodasi atau mes atau asrama yang disediakan oleh eh, apa namanya perusahaan, bukan perusahaan tapi kalau yang disediakan dengan agensi, itu gaji kalian itu misalnya nih 22 zloty itu dipotong mes. Oke, jadi kalian tuh dipotong mesnya itu, contohnya beberapa agensi itu membudgetkan akomodasi ada 400 zloty, ada 500 zloty. Gitu. Jadi kan dipotong dari gaji. Ya gaji kalian itu per jamnya 22 zloty. Jadi 22 zloty itu kalian dapat per bulan misalnya 5.000. Jadi 5.000 itu dipotong akomodasi. Oke, dipotong akomodasi. Jadi sisanya berapa? Oke, terus bagaimana kalau kita tinggal di luar atau privat apartemen, bukan di akomodasi? Biasanya agensi itu akan ngasih tambahan gaji. Jadi gaji kalian itu normalnya itu 22 zloty, tinggal di akomodasi apartemen dari agensi. Ketika kalian tinggal di luar atau privat apartemen, itu gaji kalian ditambahin 1,50 misalnya. Jadi gaji kalian itu jadi 3 zloty poin 50 gitu. Itu tergantung kebijakan dari agensi. Dia mau nambahin 1 zloty, 2 zloty, itu masing-masing agensi berbeda-beda. Oke, jadi begitu. Kalau kalian tinggal di apartemen pribadi itu ada penambahan gaji. Gitu, ada satu, mungkin ditambahin 2 zloty atau 1 zloty. Intinya pasti ada penambahan gaji. Kalau agensi tidak ada penambahan gaji, ya teman-teman tinggal di apartemen pribadi tapi agensi gaji kalian tuh mau tinggal di
akomodasi, mau tinggal di luar, tapi gaji kalian sama, itu tergantung lagi kebijakan agensinya sih. Kita nggak bisa protes karena ada sebagian agensi mereka ngelarang untuk tinggal di luar, harus tinggal di akomodasi. Ada sebagian agensi menyarankan kalian tinggal di luar, ada sebagian agensi kalian boleh tinggal di akomodasi agensi, boleh tinggal di akomodasi pribadi kalian. Jadi itu tergantung agensinya. Oke. Terus ke pertanyaan selanjutnya, pajak pendapatan berapa ya di Polandia? Untuk pajak pendapatan di Polandia itu, aku belum terlalu mempelajari banget ya pajak ini, pajak itu, pajak bulanan, pajak per jamnya kita itu per bulan itu dapat berapa, atau pajak tahunan per 5 bulan tuh. Saya belum memahami itu. Namun yang saya pahami gini, di Polandia ini sistem kita ini agensi, karena kalau udah agensi ya udah pasti ada potongan pajak dan pajak itu ditanggung agensi yang ngurus semua gitu. Terkecuali saya bekerja dengan perusahaannya langsung, direct ke perusahaannya langsung. Saya akan cari tahu, ini di pojok pajak berapa, gaji yang saya terima seharusnya berapa, dipotong pajak berapa, saya pasti akan cari tahu. Tapi karena sayanya melalui agensi, jadi saya melihatnya per jamnya berapa gitu. Karena kalau kalian udah dapat per jamnya, contohnya per jamnya 20 zloty sampai 25 zloty, 23 zloty yang saat ini kalian dapat, itu udah di luar pajak. Jadi pajak kan udah nggak mikirin pajak, begitu. Karena pajak itu agensi sendiri yang bayar, dan bukan hanya pajak yang dapat potongan dari agensi dari kitanya. Gaji kotor kita itu misalnya 30 zloty. 30 zloty gaji kotor kita yang kita terima 22 zloty. Jadi dari 30 zloty dikurangin 22 zloty yang kita terima, sisanya itulah yang masuk ke pajak, asuransi kita, kemudian itu fee juga masuk ke agensi tersebut. Jadi kalau ada teman-teman di Indonesia, ada agensi yang nawarin per jamnya itu kalian itu 30 zloty bruto. Itu berarti masih kotornya kan, itu belum dipotong pajak, belum dipotong asuransi, belum dipotong akomodasi. Kalian tanyakin lagi, bersihnya berapa gitu, per jamnya berapa, dia bilang misalnya 22 zloty, ya udah berarti yang kalian terima itu bersih 22 zloty, bukan yang 30 zloty. Jangan kalian nanti mengkurskan atau mengkalkulasikan, oh gaji saya di Polandia akan nantinya 1 jamnya 30 zloty, kalau saya kerja 250 jam berarti 30 dikali 250, wah ini sampai 35 juta lebih. Jangan seperti itu, karena itu gaji kotor kalian. Kalian tanyakan gaji bersihnya berapa. Oke, gaji yang diberikan oleh agensi, bukan gaji yang diberikan oleh perusahaan. Karena gaji itu sistemnya gini, perusahaan ngebayar gaji kalian, kalian di bawah, perusahaan ngebayar gaji kalian, dia ngasih gaji kalian ini ke agensi. Agensi di situ memotong akomodasi, potong pajak, potong asuransi, maka gaji dari mereka ke kalian itu 22 zloty baru dia kasih ke kalian. Jadi hitungan gaji sebenarnya adalah gaji yang dari agensi, bukan dari perusahaan. Oke? Jadi semoga paham. Ini saya akan bantu juga, saya akan gali juga pengetahuan tentang bayaran pajak ini. Saya tahu sih beberapa, tapi saya belum tahu banget, jadi saya belum bisa bilang. Karena kenapa? Karena saya sering juga bantu teman-teman untuk mencairkan pajak di Polandia. Jadi kan kita itu kerja itu bayar pajak gitu ya per bulannya, dan akhir tahun ataupun di awal tahun itu kita dikembalikan pajaknya. Jadi apply-nya itu kayaknya sistem online. Jadi saya juga sering, bahkan sampai 30 orang saya bantu atau kita terima jasa untuk pencairan pajak tersebut.